Shalom Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara SOS. Yuk sebelum kita mulai pembelajaran firman Tuhan pada hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna atas setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya dimanapun kami berada Tuhan, Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mulai SOS pada hari ini, kiranya Kau hadir tengah-tengah kami saat ini Tuhan, dan Kau urapi setiap kami biar kami boleh mengerti apa yang akan kami pelajari pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Bulan ini kita merayakan kemerdekaan dari negara yang kita kasih, negara Indonesia ini. Dan saya yakin dan percaya kita semua itu merasakan ada sukacita merayakan kemerdekaan dari penjajahan yang mungkin dulu dialami oleh nenek moyang kita. Dan saya yakin dan percaya kita semua itu pasti mau menjadi orang yang merdeka. Tapi apakah kita hari-hari ini benar-benar menjadi orang yang merdeka Bapak Ibu? Apakah masih ada yang membelenggu kita sehingga kita tuh menjadi orang yang terikat? Hari ini kita mau belajar satu kebenaran dari firman Tuhan. Apa yang sebenarnya mengikat kita ini Bapak Ibu? Saya mau ajak kita buka di Yohanes 8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-36. Saya akan bacakan secara cepat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ini maksudnya Tuhan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, Bapak Ibu, di sini dikatakan di ayat yang ke-34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, berapa banyak dari kita di tempat ini yang yakin kalau kita tidak pernah berbuat dosa Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya kita semua pasti merasa kita ini pernah berbuat dosa. Ketika kita melakukan dosa, kita menjadi hamba dosa. Dan di ayat yang ke-35 dikatakan, hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Ayat ke-36, apabila anak memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, kita semua pernah belajar di tempat ini juga mengenai hamba. Bagaimana perilaku seorang hamba itu, bagaimana keterikatan seorang hamba dengan tuannya itu bagaimana. Dan saya hari ini tidak akan bahas banyak di dalam hal itu Bapak Ibu. Tapi kita tahu hamba itu sesuatu yang terikat. Seseorang terikat, dia tidak punya kebebasan. Ketika kita menjadi hamba dosa, otomatis kita memiliki keterikatan dengan dosa. Nah, ini yang akan berdampak dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita terikat dengan dosa. Padahal ketika kita merayakan Paskah beberapa bulan yang lalu, Tuhan telah memerdekakan kita melalui karya keselamatan yang Tuhan lakukan di kayu salib. Tapi banyak dari kita ini masih menjadi hamba dosa Bapak Ibu. Apakah karya keselamatan Tuhan itu tidak bekerja dengan sempurna? Bekerja dengan sempurna Bapak Ibu. Tapi kenapa kita hari-hari ini masih bisa terikat di dalam dosa? Ini yang mau kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Kenapa kita itu bisa terikat dalam dosa? Karena kita secara tidak sadar kita tuh menikmati Bapak Ibu. Nah, ini yang berbahaya. Kalau kita secara tidak sadar kita menikmati berada dalam dosa, itu yang berbahaya Bapak Ibu. Dosa apa? Mungkin kita tidak melakukan dosa yang besar, tidak melakukan dosa yang berat menurut kita. Kita tidak melakukan pembunuhan, kita tidak melakukan pemerkosaan, kita tidak melakukan korupsi mungkin. Atau kita melakukan korupsi mungkin jumlah yang kecil, kita cuma korupsi waktu mungkin. Kita merasa, oh itu biasa aja. Hati-hati Bapak Ibu, ketika kita mulai enjoy melakukan dosa, kita mulai tidak terasa bersalah, kita mulai merasa tidak ada guilty feeling ketika kita melakukan dosa, itu kita harus waspada Bapak Ibu. Kita harus cross check masing-masing ke dalam hati kita. Apakah kita ini ada dosa yang kita nikmati? Mungkin secara sadar kita akan bilang, nggak ada, saya nggak menikmati dosa apapun, saya merasa bersalah. Tapi kok dilakukan terus Bapak Ibu? Ketika kita merasa tidak menikmati, kok kita masih melakukan? Mungkin kita punya dalih,
oh ya semua itu saya lakukan demi pekerjaan saya melakukan ini supaya pekerjaan saya aman misalnya. Oh saya melakukan ini supaya posisi saya di perusahaan aman. Oh saya melakukan hal ini supaya kesejahteraan keluarga saya. Nah itu yang kita harus waspadai Bapak Ibu. Ketika kita merasa nyaman dengan dosa, ketika kita merasa tidak ada apa-apa melakukan dosa, berarti kita sudah menjadi hamba dari dosa. Dan kita semua tahu upah dosa adalah maut Bapak Ibu. Ketika kita menjadi hamba dosa, otomatis arah kita sudah jelas, kita kemana. Akhirnya kita kemana? Kita ke Tuhan, apakah kita ke Tuhan atau kita ke maut? Saya yakin dan percaya kita semua nggak ada yang mau mengalami apa yang maut. Jadi ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus mengisi kemerdekaan itu. Sama dengan bangsa ini telah merdeka. Bangsa ini mengisi kemerdekaannya dengan melakukan pembangunan, infrastrukturnya dibangun, mungkin ada perekonomian dibangun, ada sesuatu yang diisi dari kemerdekaan itu Bapak Ibu. Jadi kita juga harus mengisi. Ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus mengisi kemerdekaan kita itu. Jangan kita berdiam diri, kita do nothing, kita nggak melakukan apa-apa Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan kita ini? Kita memang manusia yang tidak pernah luput dari dosa Bapak Ibu. Kita harus sadari ini. Kita nggak boleh menolak bahwa kita ini manusia berdosa. Ketika kita sudah ditebus, kita pun manusia yang nggak sempurna dan nggak luput dari dosa. Ketika kita mungkin berpikir aja, kita sudah bisa berdosa dalam pikiran kita. Nggak usah berkata-kata atau berbuat Bapak Ibu. Mungkin dari pikiran kita aja kita sudah berdosa. Kita mungkin punya pikiran untuk cheating dengan pasangan kita. Kita mungkin punya pikiran untuk ngambil hak orang lain. Nah, di saat itu kita sudah mulai berdosa. Kita harus akui. Jangan kita merasa kita ini orang yang paling suci, orang yang paling benar, merasa jalannya sudah lurus, merasa kita dekat dengan Tuhan, tapi masih ada dosa yang terselip di hati kita Bapak Ibu. Hari ini saya nggak mau bagikan banyak poin, karena 2 poin aja saya rasa cukup. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan kita dari dosa ini. Yang pertama, poin yang pertama adalah kita harus punya komitmen sungguh-sungguh Bapak Ibu untuk bertobat. Loh, kenapa kok kita harus punya komitmen untuk bertobat Bapak Ibu? Karena pertobatan itu harus dari dalam diri kita Bapak Ibu. Pertobatan itu nggak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa oleh siapapun, tidak bisa dipaksa oleh pasangan kita mungkin, tidak bisa dipaksa oleh Bapak Gembala kita mungkin, atau dipaksa oleh orang tua kita. Karena pertobatan itu harus murni, muncul dari hati kita. Keputusan hati kita yang memutuskan untuk bertobat, tidak melakukan dosa lagi. Keputusan hati yang sudah benar-benar bulat untuk tidak melakukan dosa. Itulah yang akhirnya akan menghasilkan tindakan nyata Bapak Ibu. Ketika kita mungkin ada kecanduan di rokok, mungkin pasangan kita nyuruh kita berhenti merokok, kita nggak bisa berhenti Bapak Ibu. Nggak ada yang bisa maksa kita untuk berhenti merokok. Ini salah satu contoh Bapak Ibu ya. Jadi harus ada niat dari hati kita, tekad yang bulat untuk kita memang berhenti merokok. Mungkin kita merasa, oh nggak bisa, ini sudah kecanduan kok. Saya sudah bertahun-tahun merokok. Ini sudah jadi habit. Ketika kita punya hal itu, kita punya denial, kita punya penolakan itu, kita nggak akan bisa berubah Bapak Ibu. Jadi kita harus punya niat, tekad hati yang bulat untuk berubah. Sehingga kita ini bisa menghasilkan tindakan nyata, berubah, bertobat dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Dan itu yang harus kita punyai Bapak Ibu. Dan yang gak kalah penting adalah kita juga harus menjauhi hal-hal yang menjadi kelemahan kita. Apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi hal-hal yang bisa membuat kita jatuh, kita harus jauhi. Jangan kita merasa kita, oh enggak kok, saya kuat kok. Saya kuat menghadapi cobaan, saya kuat, iman saya kuat, merasa kuat imannya. Dan merasa tidak apa-apa untuk berada di hal yang dapat membuat jatuh itu terus Bapak Ibu. Nah itu yang kita harus waspada. Kita harus punya tekad yang bulat untuk bertobat. Jauhi apa yang membuat kita jatuh. Jauhi komunitas kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita punya komunitas yang baik. Kita pergunakan komunitas yang baik. Itu yang pertama. Poin kedua yang terakhir adalah start over. Ketika kita berdosa, kita melakukan dosa, saya yakin dan percaya banyak dari kita merasa bersalah. Guilty feeling itu ada, karena saya yakin dan percaya ada Roh Kudus dalam hati setiap kita. Ketika kita melakukan dosa, Roh Kudus itu pasti menegur. Kamu gak berbuat itu salah loh. Nah, ketika kita
melakukan dosa, iblis juga akan mengintimidasi kita Bapak Ibu. Kamu tuh tidak layak, kamu tuh sudah berdosa, mengecewakan Tuhan, mengecewakan orang tua, mengecewakan pasanganmu, mengecewakan Bapak Gembala mungkin. Kamu tidak layak, sudah tidak usah pelayanan. Contohnya misalnya seperti itu. Intimidasi dari iblis selalu ada. Tapi kita bisa start over, kita bisa memulai kembali Bapak Ibu. Gimana caranya kita memulai? Mungkin kita sudah memulai sesuatu, keputusan kita yang ambil, kita salah mungkin. Kita salah ambil keputusan. Mungkin ada hal besar dalam kehidupan kita yang kita salah ambil keputusan. Sudah percuma, saya sudah ambil keputusan yang salah. Saya sudah mengambil keputusan yang mungkin tidak melibatkan Tuhan dalam hal ini. Hal ini membuat kita terintimidasi dan membuat kita, wes percuma lah, bertobat pun gak ada gunanya. Saya sudah kadung salah jalan. Gak ada yang terlambat Bapak Ibu dalam bertobat. Saya ulangi, tidak ada yang terlambat dalam bertobat. Jadi ketika kita sudah memulai sesuatu yang salah, kita harus mengakhirinya dengan benar Bapak Ibu. Jangan sudah memulainya salah, mengakhirinya juga salah. Sudah memulainya tidak dengan bersama Tuhan, kita mengakhirinya juga tidak bersama dengan Tuhan. Tambah hancur Bapak Ibu. Ketika kita sadar kita memulai tidak dengan Tuhan, kita memulai dengan sesuatu yang salah, let's make it right. Ayo perbaiki. Kita lakukan yang terbaik, kita kembali ke Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan punya solusi dari setiap masalah kita Bapak Ibu. Mungkin orang bisa bilang, percuma, nasi sudah menjadi bubur. Tapi kita semua tahu Bapak ya, Bapak Ibu ya, Saudara, bubur itu juga bisa kita buat untuk menjadi makanan yang enak. Kalau nasi sudah menjadi bubur, ayo kita buat bubur itu menjadi bubur yang terenak buat kita Bapak Ibu. Kita bisa tambahkan apa? Ayam, kita bisa tambahkan telur, kita bisa tambahkan ikan mungkin, udang mungkin. Tambahkan sesuatu yang menarik. Jadi nasi yang sudah terlanjur menjadi bubur, bisa menjadi bubur yang terbaik dalam kehidupan kita. Bubur yang terbaik yang mungkin pernah kita makan Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang terlambat dalam bertobat. Lakukan pertobatan Bapak Ibu. Ketika kita sudah punya tekad untuk melakukan pertobatan, lakukan Bapak Ibu. Memulai sesuatu yang baru dengan Tuhan, tidak ada yang terlambat Bapak Ibu. Jadi jangan kita mau diintimidasi terus oleh iblis bahwa kita ini sudah tidak layak, sudah melakukan kesalahan yang fatal, sudah melakukan kesalahan yang besar, tidak ada jalan kembali. Enggak Bapak Ibu. Ketika kita mau bertobat, selalu ada jalan untuk kembali kepada Tuhan. Tergantung kita mau apa enggak. Jadi ayo kita isi kemerdekaan kita dari dosa ini dengan melakukan dua hal. Kita memiliki tekad yang bulat untuk bertobat dan kita start over dengan Tuhan. Kita mulai baru, kita mulai melakukan pertobatan kita kembali kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan dua hal ini, maka kemerdekaan dari dosa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan melalui karya penebusannya itu nggak akan menjadi sia-sia Bapak Ibu. Ya, amin. Itu aja yang mau saya bagikan pada hari ini. Biarlah firman hari ini boleh menjadi pembelajaran buat kita dan kita bisa menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Karena orang yang merdeka, saya yakin dan percaya memiliki sukacita dan memiliki kekuatan ketika kita menjadi orang yang merdeka. Kalau kita terbelenggu, kita nggak punya kekuatan Bapak Ibu. Untuk menjalani hidup-hidup kita di masa-masa yang sulit ini, kita perlu kekuatan Bapak Ibu. Dan kekuatan itu hanya dari Tuhan. Dan ketika kita merdeka dari dosa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu, untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami boleh belajar bagaimana menjadi orang-orang yang merdeka di dalam iman kami. Tuhan, kami tidak terbelenggu dalam dosa. Kami boleh memiliki tekad Tuhan, memiliki tekad yang bulat untuk melakukan pertobatan dan kami bisa start over dengan Engkau Tuhan. Kami melakukan tindakan nyata, memulai sesuatu yang baru dengan Engkau Tuhan, memiliki komitmen yang baru Tuhan. Biarlah kami boleh semakin hari semakin intim dengan Engkau, semakin tekun, semakin disiplin iman kami dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terus ajar kami berjalan dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Mengucap syukur telah Kau sertai sampai sejauh ini Tuhan. Kami berdoa untuk jajaran pemerintah dari tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, Kau berkati, Kau berikan hikmat-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berikan rasa takut akan Engkau Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih juga berdoa untuk kota yang kami cintai. Biarlah boleh ada keamanan, kedamaian, boleh ada pertumbuhan dalam segi apapun yang terbaik Tuhan. Ekonomi boleh Kau pulihkan Tuhan dalam
kota kami yang kami cintai dan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Ibu Gembala dan beserta keluarga mereka Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berikan nikmat-Mu, urapan-Mu yang double portion itu boleh turun atas mereka Tuhan, dan membimbing kami menjadi anak-anak yang lebih radikal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami boleh semakin hari semakin memiliki kerinduan akan Engkau Tuhan. Dan pertemukan kami di SOS berikutnya. Biarlah kami boleh semakin hari semakin antusias belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita akan berjumpa di SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.